Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai pengantar riset operasi dan kita akan lanjutkan tentang pemrograman linear atau linear programming, dalam hal ini menyelesaikan persoalan-persoalan dengan menggunakan metode grafik, ya. Oke, ini ada beberapa definisi mengenai riset operasi, ya. Oleh Morse dan Kimball mengatakan bahwa riset operasi adalah suatu metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani secara kuantitatif. Jadi ini mengenai pengambilan keputusan, ya. Yang kedua, oleh Chapman, Arkoff, dan Arnold, riset operasi merupakan aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal, ya, pemecahan yang optimal. Yang ketiga, menurut Miller dan M. Kastal, riset operasi adalah peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, logika dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Kembali lagi mengenai optimal, ya. Oke, dari ketiga pendapat ahli ini, maka kita dapat simpulkan bahwa riset operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, ini beberapa penerapan dalam riset operasi dalam hal akuntansi dan keuangan, pemasaran, maupun produksi, dan masih banyak lagi penerapan-penerapan lainnya, ya, dalam hal transportasi berkaitan dengan produksi dan pemasaran juga. Oke, ini tahapan-tahapan dalam riset operasi. Yang pertama adalah kita identifikasi permasalahan yang ada, kemudian baru kita bangun modelnya, lalu kita selesaikan model yang sudah dibangun tersebut, lalu yang keempat kita validasi hasil penyelesaian model yang kita dapatkan dan implementasi hasil akhir. Oke, kita masuk pemrograman linear atau linear programming. Jadi ada beberapa nanti singkatan, mungkin ada beberapa buku yang menyingkat PL, berarti dia menggunakan kata pemrograman linear, dan LP atau linear programming. Jadi itu dua hal yang sama saja, ya, PL dan LP. Oke, ini ini adalah definisi dari pemrograman linear. Jadi pemrograman linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Jadi optimisasi itu tidak selamanya harus maksimum, ya, tapi juga bisa minimum. Jadi memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Jadi optimal tidak selamanya maksimal, ya, tidak selamanya maksimum, ya, tergantung tujuannya apa. Kalau mencari keuntungan berarti kita memaksimumkan, ya, fungsi tujuannya dimaksimumkan. Kalau misalnya biaya transportasi berarti tujuannya kita minimumkan, seperti itu, ya. Jadi optimisasi itu tidak selamanya harus maksimum. Oke. Dari sini kita, dari definisi di atas kita bisa melihat ada dua macam fungsi dalam pemrograman linear. Yang pertama sudah disebutkan tadi, yaitu fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu berupa tujuan dari perumusan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah constraint dari sumber daya yang terbatas. Jadi dia terbatas constraint. Oke, ciri-ciri pemrograman linear. Ya, yang pertama, penyelesaiannya mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi dan minimisasi atau fungsi objektif, ya, objective function. Yang kedua, ada constraint-nya, ada batasannya. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Jadi beberapa alternatif penyelesaian dari variabel-variabel yang diberikan. Yang keempat, memiliki hubungan matematis yang bersifat linear, ya. Jadi kalau ada variabel satu yang berubah, itu akan mempengaruhi nilai dari fungsi yang ada. Oke, ini kita akan masuk dalam membentuk model matematika. Nah, untuk membentuk model matematika, langkah-langkahnya, prosedurnya adalah yang pertama, tentukan dulu besaran yang akan dioptimisasi. Nyatakan sebuah fungsi tujuan. Jadi yang pertama tentukan dulu fungsi tujuannya, ya. Yang kedua, identifikasi
fungsi kendalanya atau constraint-nya. Nyatakan dalam simbol matematis. Yang ketiga, nyatakan setiap persyaratan terselubung atau eksplisit, contohnya persyaratan non negatif ya. Jadi dari variabel-variabelnya apakah butuh persyaratan negatif, artinya non negatif artinya lebih besar sama dengan 0, bisa sama dengan 0 dan lebih dari 0, asal tidak kurang dari 0, karena kalau kurang dari 0 berarti dia negatif. Di sini adalah persyaratan non negatif. Contohnya dalam memproduksi barang, tidak ada barang yang diproduksi itu nilainya negatif. Barang yang diproduksi itu minimal tidak ada yang diproduksi 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya ya, tidak ada yang negatif. Oke. Jadi secara matematis modelnya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Z ini yang pertama itu paling atas itu adalah fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu mencari fungsi optimal, apakah memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi Z itu simbol dari fungsi tujuan. Kemudian ini adalah kendala-kendalanya. Jadi kendala-kendalanya bisa lebih dari satu ya. Diantaranya dengan tanda sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kemudian yang ketiga tadi ada syarat non negatif ya. Jadi non negatif berarti dia lebih besar atau sama dengan 0. Supaya lebih paham, kita masuk dalam contoh soal ya. Menyelesaikan dengan menganalisa masalah ini ya. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis mainan dari kayu, berupa boneka dan kereta api. Boneka dijual dengan harga 27.000 per lusin dan memerlukan biaya material 10.000, biaya tenaga kerja 14.000. Kereta api dijual seharga 21.000 per lusin, memerlukan biaya material 9.000 dan biaya tenaga kerja 10.000. Untuk membuat boneka dan kereta api diperlukan dua kelompok kerja, yaitu tukang kayu dan tukang poles. Setiap lusin boneka memerlukan 2 jam untuk pemolesan dan 1 jam untuk pekerjaan kayu. Sedangkan setiap lusin kereta api memerlukan 1 jam untuk pemolesan dan 1 jam untuk pekerjaan kayu. Meskipun pada setiap minggu perusahaan dapat memenuhi seluruh material yang diperlukan, jam kerja yang tersedia 100 jam untuk pemolesan dan 80 jam untuk pekerjaan kayu. Nah, dari pengamatan pasar diketahui bahwa kebutuhan akan kereta api tidak terbatas, jadi unlimited. Sedangkan untuk boneka ada batasnya, yaitu tidak lebih dari 40 lusin terjual setiap minggunya. Buat model matematika dari permasalahan di atas, saya tambahkan lagi karena kita akan belajar menyelesaikan persoalan dengan model grafik. Tentukan berapa lusin boneka dan berapa lusin kereta yang harus diproduksi oleh perusahaan tiap minggunya agar memperoleh keuntungan yang maksimum ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat model matematikanya? Kita pahami dulu persoalan yang ada ya. Boneka dijual seharga 27.000 per lusin dan memerlukan biaya material 10.000, biaya tenaga kerja 14.000. Berarti keuntungannya berapa tuh per lusin? Ya. Nah, kita misalkan kita nyatakan boneka itu dalam bentuk X1 ya, jadi secara matematis kita simbolkan sebagai X1. Keuntungan dari satu lusin boneka atau X1 itu adalah 27.000 harga jual dikurang modal ya, biaya tenaga kerja dan material. 27.000 dikurang 10.000, 17.000 dikurang 14.000, tinggal 3.000 keuntungannya per lusin. Sedangkan untuk kereta api dijual seharga 21.000 per lusin, memerlukan biaya material 9.000 dan biaya tenaga kerja 10.000. Ya, berarti keuntungan dari satu lusin kereta api, dalam hal ini kita simbolkan dia sebagai X2. Jadi ingat ya, boneka itu X1 dan kereta api itu X2 ya. Nah, keuntungannya adalah 21.000 dikurang 9.000 dikurang 10.000. Berarti 21 kurang 9 12.000 dikurang 10.000 tinggal 2.000. Sehingga dari sini kita bisa dapat fungsi tujuannya adalah memperoleh keuntungan ya yang sebesar-besarnya. Berarti fungsi tujuannya adalah maksimumkan. Set itu karena keuntungan satu boneka adalah 3.000, satu lusin boneka adalah 3.000 rupiah, berarti 3.000 X1 ditambah keuntungan satu lusin kereta api adalah 2.000, berarti 2.000 kali X2
Ya, jadi berapapun nilai X1 yang diproduksi dikali 3.000, itulah keuntungan untuk boneka. Berapapun X2 yang diproduksi kereta api, maka dikali 2.000, itulah keuntungan dari penjualan kereta api. Oke, jadi 3.000 X1 tambah 2.000 X2. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Setiap lusin boneka, nah ini kita mulai masuk di kendala. Tadi fungsi tujuannya sudah selesai, sekarang kita masuk di constraint-nya, kendala. Setiap lusin boneka memerlukan 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Setiap lusin kereta api memerlukan 1 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Jam kerja yang tersedia 100 jam untuk pemolesan, 80 jam untuk pekerjaan kayu. Jadi dalam hal ini kita lihat dulu untuk pemolesan ya. Untuk pemolesan boneka butuh waktu 2 jam, berarti 2 kali X1. X1 itu boneka. Untuk kereta api butuh waktu pemolesan 1 jam, berarti 1 kali X2. Total jam kerja untuk pemolesan 100 jam, maksimal 100 jam, berarti tidak boleh lebih, maka simbolnya kurang dari sama dengan 100. Jadi 2 jam untuk X1 ditambah 1 jam untuk X2 kurang dari sama dengan 100 jam. Itu pemolesan. Ya, sudah paham? Mudah ya? Oke, kalau pekerjaan kayu, boneka butuh waktu 1 jam, berarti 1X1. Dan kereta api butuh waktu 1 jam untuk 1 lusin, berarti 1X2. Jam kerjanya yang tersedia cuma 80, berarti kurang dari sama dengan 80. Ya, kita sudah dapatkan 2 constraint atau batasan. Ya, yang pertama adalah batasan untuk waktu pemolesan dan yang kedua adalah batasan untuk pekerjaan kayu. Nah, tadi kalau kita lihat persoalannya masih ada batasan selanjutnya, yaitu bahwa penjualan boneka itu tidak lebih dari 40 lusin. Boneka itu X1, berarti X1 kurang dari sama dengan 40. Jadi tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Ya. Kalau X2-nya tadi unlimited, jadi tidak perlu. Nah, jadi kita menemukan 3 constraint. Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Jadi maksimumkan 3.000 X1 tambah 2.000. Jadi model matematikanya secara keseluruhan kita gabungkan. Fungsi tujuannya adalah set sama dengan 3.000 X1 tambah 2.000 X2 yang tadi ya. 3.000 keuntungan untuk 1 lusin boneka dan 2.000 keuntungan untuk 1 lusin kereta api. Fungsi kendalanya adalah yang pertama, waktu pemolesan 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 100. Yang kedua, waktu pekerjaan kayu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 80. Yang ketiga, jumlah boneka yang dijual per minggunya tidak boleh lebih dari 40 alias kurang dari sama dengan 40. Nah, langkah ketiga tadi ya, kalau tadi Anda perhatikan baik-baik, yang pertama tentukan fungsi tujuan, kedua fungsi kendala, yang ketiga syarat tambahannya yaitu syarat non-negatifnya. Karena ini adalah produksi barang, berarti barangnya itu tidak boleh negatif, berarti X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah model matematikanya. Nah, sekarang kita lanjut menyelesaikan model matematika ini, kita mau hitung berapa maksimumnya dengan menggunakan metode grafik. Ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu kendala-kendalanya. Yang pertama, 2X1 tambah X2 sama dengan 100. Tadi kurang dari ya, supaya bisa kita buat garisnya. Karena metode grafik berarti kita membuat garis, maka kita buat dulu persamaan garisnya, yaitu 2X1 tambah X2 sama dengan 100. Ya. Nah, untuk membuat sebuah garis, minimal kita membutuhkan 2 buah titik. Ya. Jadi, untuk membuat sebuah garis lurus, kita minimal membutuhkan 2 buah titik. Maka kita misalkan titik yang pertama itu kalau X1-nya 0, titik yang kedua nanti kalau X2-nya yang 0. Ya, itu untuk cara mudah untuk membuat garis. Ya. Kalau X1-nya 0, maka persamaan tersebut menjadi 2 kali X1 atau 2 kali 0 ditambah X2 sama dengan 100. 2 kali 0, 0. Tambah X2 sama dengan 100, berarti X2-nya sama dengan 100. Jadi kita dapatkan titik yang pertama X1, X2. Jadi biasanya kalau kita gambar di diagram Cartesius itu X, Y ya.
Nah, di sini kita pakai X1 dan X2. X2 sama dengan Y. Ya. X1-nya 0, X2-nya 100. Berarti 0,100. Jangan dibalik ya. 0,100 bukan 100,0. Ya. Oke, yang kedua. Titik yang kedua tadi saya bilang, yang kedua kalau kita misalkan X2-nya yang 0. Kalau X2-nya 0, maka persamaan 2X1 tambah X2 itu menjadi 2X1 ditambah 0. Sama dengan 100. Kita ganti X2-nya, ini kita ganti menjadi angka 0. Ya. Berarti 2X1 sama dengan 100. Jadi X1 adalah, ini karena 2 kali X1 pindah ke kanan menjadi bagi 2. 100 dibagi 2 itu 50. Berarti X1-nya 50, X2-nya 0. Jangan terbalik. X1, X2 berarti 50,0. Jadi kita sudah bisa dapat dua titik 0,100 dengan 50,0 nanti kita hubungkan. Jadi menjadi sebuah titik. Nah, sekarang kalau kita sudah hubungkan, kita mau cek daerah visibelnya itu di mana. 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 100 itu di bagian mana daerah yang diarsirnya. Ya. Jadi kita periksa titik 0,0. Ya, 0,0 berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Maka 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 100. 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 100. X1-nya 0 ya, X2-nya 0. Berarti 0 kurang dari 100. Benar? Benar. Karena benar berarti 0,0 itu masuk daerah arsiran. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini itu. Ya, grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah garis yang miring, ini adalah garis 2X1 tambah X2 sama dengan 100. Jadi di sini adalah titik 0,100, yang di sini adalah titik 50,0. Jadi kita menghubungkan kedua titik itu, maka jadilah garis 2X1 tambah X2 sama dengan 100. Nah, titik 0,0 di sini dia bilang 0,0 itu masuk daerah arsiran. Jadi diarsir itu ke bawahnya, bukan ke atasnya. Ya. Jadi karena 0,0 di bawahnya, berarti kita arsir ke bawah. Kalau 0,0 di atasnya, berarti kita arsir ke atas. Seperti itu. Paham? Ya, jadi kita arsirnya ke arah 0,0. Nah, yang berikut. Syarat kendala yang kedua, X1 tambah X2 sama dengan 80. Sama dengan cara yang tadi. Kita misalkan X1-nya 0, maka diperoleh X2-nya 80. Kita misalkan X2-nya yang 0, maka diperoleh X1-nya 80. Paham sampai di sini? Ya, jadi lihat, kalau X1-nya 0, 0 tambah X2 sama dengan 80, berarti X2-nya 80. Maka titiknya adalah X1, X2, 0,80. Kalau X2-nya 0, maka X1 tambah X2, 0. X1 tambah 0 sama dengan 80. X1 tambah 0 tetap X1, berarti X1-nya 80. Berarti kita dapatkan X1, X2 yaitu 80,0. Jadi itu nanti dua titiknya 0,80 dan 80,0 kita hubungkan. Kemudian kita cek daerah yang kita arsir di bawahnya atau di atasnya. Ya, dengan mengecek titik 0,0, yang paling mudah itu 0,0. Bisa titik sembarang, tapi yang paling mudah 0,0. X1-nya 0, X2-nya 0. Ya, karena aturannya adalah kurang dari sama dengan 80, kita cek 0 tambah 0, apakah benar kurang dari sama dengan 80? Benar, berarti 0,0 itu masuk daerah visible. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, dia seperti ini. Nah, jadi ini 0,80, ini 80,0. Dihubungkan dua titik itu, maka membentuk garis seperti ini. 0,0 berada di bawahnya, berarti arsirannya ke bawah. Dua syarat sudah selesai. Sekarang syarat yang ketiga. Ya, X1 sama dengan 40. Nah, gampang itu kan, kalau X1 kita cek saja X1 itu yang di bawah, X2 yang di atas ya. X1 sama 40, di sini 40-nya kita tarik garis lurus. Ya. Nah, sekarang kita mau cek di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya yang visible. Maka kita cek 0,0 itu berada di sebelah kirinya, ya. Ya, X1 0, X2 0. Maka X1 kurang dari sama 40, 0 kurang dari sama 40. Benar? Benar. Berarti 0,0 masuk daerah visible, ya. Nah, kemudian X1 syarat negatif X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak boleh di bawahnya dan tidak boleh di atasnya. Tidak boleh di sebelah kiri, ya. Jadi seperti ini 0,0-nya ya. Jadi ini garis X1 sampai 40 ini. Ya, ini kan X1-nya 40 garis.
kurang dari 40 berarti ke kiri. Seperti ini. Ya, ke kirinya. Oke, selanjutnya. Nah, kita satukan ketiga syarat tersebut. Baru kita lihat daerah arsiran yang memenuhi ketiga-tiganya, ketiga syarat. Nah, ini tadi yang warna biru itu 2x1 tambah x2 sama dengan 100 ya ke bawah. Yang warna merah itu x1 tambah x2 sama dengan 80. Yang warna hijau itu x1 sama dengan 40. Maka daerah ini tidak masuk karena dia cuma daerah hijau. Daerah ini tidak masuk karena tidak masuk daerah birunya, daerah merahnya ya. Jadi di sini tidak ada daerah merah. Di sini tidak ada daerah biru, cuma merah, berarti tidak masuk karena dia di luarnya. Ini biru kan, di sini tuh ada di luarnya. Di sini ya, di sini tidak masuk. Jadi di sini masuk daerah biru dan merah tapi tidak masuk daerah hijau. Berarti ini juga tidak masuk. Maka yang masuk itu yang ini. Ini yang masuk ketiga-tiganya ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 5 titik sudut. Ada 5 titik sudut. Titik sudut yang pertama 0,0, titik sudut yang kedua ini 40,0, titik sudut yang ketiga ini mudah dihitung 0,80, titik sudut yang keempat adalah ini, kita belum tahu berapa nih titik sudut di sini. Di sini adalah pertemuan dari garis hijau dan garis biru. Berarti 2x1 tambah x2 sama dengan 100 dengan x1 sama dengan 40. Nanti kita cari titik potongnya. Di sini, titik sudut di sini, ini adalah perpotongan antara garis merah dan biru. Ya, berarti kita cari titik potong antara x1 tambah x2 sama 80 dengan 2x1 tambah x2 sama dengan 100. Maka itulah titiknya. Ya, jadi ada 5 titik. Kita cek. Nah, titik potong yang pertama antara 2x1 tambah x2 sama dengan 100 dengan x1 tambah x2 sama dengan 80. Cara mencarinya itu kita selesaikan dengan metode eliminasi. 2x1 tambah x2 sama dengan 100, x1 tambah x2 sama 80. Sama-sama kita kurangkan, 100 kurang 80, 20. x2 kurang x2, habis. Ya. 2x1 tambah 1, dikurang 1x1, tinggal 1x1. Jadi kita langsung dapat, oh x1 sama dengan 20. Berapakah x2-nya? Tinggal substitusi masuk x1 sama dengan 20 ke dalam persamaan yang pertama atau kedua, terserah, sama saja. Nah, yang mudah yang kedua ya. X1 tambah X2 sama dengan 80. Ganti X1-nya sama dengan 20, berarti 20 tambah X2 sama dengan 80. Maka X2-nya adalah nilainya 60. Berarti titik yang antara merah dan biru tadi adalah 20,60. Jadi titik ini adalah 20,60. Lihat nih. 20, ini 60. Ya. Paham? Ya, jadi X-nya 20, X1-nya 20, X2-nya 60. Sekarang yang di sini lagi. Ya, jelas titik di sini X-nya 40. Tinggal kita mau cari berapa X2-nya. X1-nya 40, X2-nya ya kalau kita tarik garis lurus kan kira-kira 20 ya. Kita cek apa benar 20 ya. Jadi cari titik potong dari garis 2x1 tambah x2 sama dengan 100 dengan x1 sama 40. Garis merah dengan garis hijau ya. Oke. Substitusi X1 sampai 40 ke dalam persamaan. Tidak perlu dieliminasi karena sudah ada nilai X1-nya. Tinggal masukkan langsung. 2 kali X1, 2 kali 40 ditambah X2 sama dengan 100. 2 kali 40, 80. Tambah X2 sama dengan 100. Berarti X2-nya adalah 100 kurang 80. Itu 20. Berarti benar ya. Titik yang di sini itu adalah 40,20. Jadi kita temukan 5 titik. 0,0, 40,0, 40,20, 20,60 dan 0,80. Ya, ingat ya, selalu kita baca dari bawahnya dulu. 0 di koma 0. Di sini bawahnya ya. Bawahnya di sini 40,0. Baru di sini bawahnya dulu 40 baru sampingnya koma 20. Di sini bawahnya dulu 20,60. Di sini bawahnya dulu 0,80. Jadi ada 5 titik. Ya. Kalau gambarnya menggunakan form for Windows nanti saya jelaskan. Jadi ini gambarnya jelas ya. Jadi setelah disatukan ketiga constraint tersebut, maka kita dapatkan ini titik 0,0, 40,0, 40,20, 20,60 dan 0,80. Jadi ini daerah yang warna ungu, yang daerah visible-nya. Ya, daerah visible, daerah yang mungkin. Ya.
Jadi 5 titik itu adalah titik-titik kritis atau titik ekstrim atau critical point. Ya, 5 titik tersebut. Oke, yang warna coklat ini itu adalah fungsi tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita hitung nilai set. Jadi karena kita sudah dapat tadi titik-titik ekstrim, ya, titik ekstrimnya ada 5, maka kita hitung nilai set. Titik ekstrim yang pertama, X1-nya 0, X2-nya 0. Maka setnya adalah 3000 kali 0 tambah 2000 kali 0, 0. Titik kritis yang kedua adalah 40,0. Berarti masukkan 3 kali 40 tambah 3000 kali 40 tambah 2000 kali 0. 3000 kali 40, 120.000. Ini 0, berarti tinggal 120.000. 0,80, X1-nya 0, X2-nya 80. 3000 kali 0 tambah 2000 kali 80. Dapatnya 160.000. 40,20, X1-nya 40, X2-nya 20. 3000 kali 40 tambah 2000 kali 20. 3000 kali 40, 120.000. 2 kali 20, 40.000. 120.000 tambah 40.000, 160.000. Titik yang kelima 20,60. X1-nya 20. 3000 kali 20, 60.000. Tambah 2000 kali X2, 60, 120.000. 60.000 tambah 120.000, 180.000. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa nilai Z yang maksimum. Yang maksimum adalah 180.000. Nah, 180.000 dengan berapa boneka? X1-nya 20 dan kereta apinya X2-nya 60. Maka terselesaikanlah dengan metode grafik. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan, maka jumlah boneka yang diproduksi adalah 20 lusin dan jumlah kereta yang diproduksi adalah 60 lusin. Dan total keuntungan yang diperoleh adalah Rp180.000. Oke, itu kalau menggunakan metode grafik. Nah, cara paling mudah, jadi itu kalau kita buat manual ya. Sekarang bagaimana kalau dengan menggunakan bantuan aplikasi Form for Windows ya. Oke, pada formnya ya, kita pilih modul nih. Modul yang kita pilih adalah karena kita linear programming, pemrograman linear, berarti kita pilih linear programming. Ya, kemudian kita pilih new sheet baru. Constraint-nya, syaratnya itu tadi ada 3 constraint. Variabelnya cuma X1 dan X2, berarti cuma 2. Ya, constraint-nya ada 3. Nih, variabelnya X1 dan X2 ada 2. Objektifnya yaitu maximize, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis muncul seperti ini. Maximize apa yang mau dimaximize? 3000 X1 ditambah 2000 X2. Kan seperti itu. Saya perbesar dulu tampilannya. Oke. Nah, besar sekali ya. Oke, 3000 X1 Oke, 3000 X1 tambah 2000 X2. Ya, sedangkan constraint yang pertama yaitu 2X1 tambah 1 X2 kurang dari 100 jam. Constraint yang kedua 1X1 tambah 1X2, jadi mudah menggunakan Form for Windows kalau kita sudah mengetahui model matematikanya. Kurang dari 80 jam. Ya, jadi seperti ini tadi ya perhitungannya. Kemudian selanjutnya X1, 1X1 ya, kurang dari 40. Ya, seperti ini.
Oke. Nah, setelah kita enter, langsung muncul seperti ini nilainya. Solusinya adalah 20 untuk X1, 60 X2, hasil keuntungannya adalah 180.000. Tadi sudah ya. Kalau mau lihat hasil-hasilnya, tinggal pilih nih, grab. Karena kita model grafik ya, jadi kita pilih grab. Jadi windownya kita pilih grab model grafik. Maka ini muncul di sini grafiknya ya. Supaya besar. Nah, jadi ini dia. Jadi daerah umum ini 0,0, 40,0, 40,20, 20,60 dan 0,85 titiknya nih. 0,0 ya. 0,0 X-nya, X1-nya 0, X2-nya 0, Z-nya 0. 0,80, 40,0, 20,60 dan 40,20 di antara sama seperti tabel yang kita buat ya. Yang maksimum adalah 180.000. Oke, jadi sudah paham ya mengenai penggunaan form for Windows untuk menyelesaikan metode grafik dalam pemrograman linear. Nah, ada beberapa contoh-contoh soal yang ada di situ. Silakan kalian nanti mencoba menyelesaikannya ya. Kita masuk dalam kesimpulan dulu. Ya. Oke, jadi ini bentuk umum pemrograman linear secara matematis ya. Kemudian ini asumsi-asumsi, ada 4 asumsi dari linear programming, yaitu yang pertama linearitas ya. Dia linear, artinya apa? Fungsi tujuan dan semua constraint harus linear. Kalau ada perubahan variabel, maka itu akan relatif merubah fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, additivity, artinya nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, ya, additif dia. Yang ketiga, divisibility itu artinya pecahan, bisa dibagi ya. Artinya keluaran yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa pecahan. Kemudian yang keempat, deterministik itu berarti dapat diperkirakan, dapat dideterminasi ya dengan pasti. Artinya semua parameternya yang ada pada program linear tersebut dapat diperkirakan dengan pasti, meskipun pada kenyataannya tidak sama persis, ada errornya mungkin ya. Oke, ini langkah-langkahnya tadi kita sudah lalui. Langkah-langkah untuk menggunakan metode grafik. Pertama, ubah dulu pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Jadi tadi 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 100, kita ganti dulu menjadi sama dengan 100. Baru kita tentukan titik-titik potongnya ya. Kemudian yang kedua, gambar grafiknya ya. Kemudian kita tentukan visible region-nya atau daerah visible. Kemudian yang ketiga, tentukan titik-titik sudut dari area visible tadi ya, atau corner point. Yang keempat, baru hitung harga fungsi tujuan dari semua titik-titik sudut. Maka pilih harga yang optimal sesuai pemecahan yang persoalan, sebagai pemecahan persoalan. Jadi kalau persoalan maksimal berarti kita ambil fungsi tujuan yang nilainya paling besar. Tapi kalau persoalan minimum berarti kita ambil nilai fungsi tujuan yang paling kecil ya. Oke, ini ada beberapa contoh kasus maksimisasi, ini minimisasi, ini ada lagi persoalan-persoalan. Silakan Anda coba-coba buat model matematikanya dan coba selesaikan, baik itu secara manual maupun dengan bantuan form for Windows. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu ya.